Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairunisan Rahimah dengan NIM C21142010085 dari kelas 1A Prodi S1 Ilmu Keperawatan. Di video kali ini saya akan mencoba melakukan promosi kesehatan untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan dan promosi kesehatan. Penasaran promosi kesehatan seperti apa yang akan saya bawakan? Langsung saja, cekidot. Baiklah, sekarang kita akan belajar bersama-sama. Sebelumnya saya akan memperlihatkan beberapa gambar. Siapa tahu kalian bisa menebak apa yang akan saya bawakan di promosi kesehatan kali ini. Ini dan ini. Udah bisa nebak belum promosi kesehatan apa yang akan saya terangkan di sini? Jadi, itu adalah tonsilitis atau biasanya kita menyebutnya dengan amandel. Untuk lebih jelasnya, tonsilitis atau amandel merupakan pembengkakan dari tonsil. Sedangkan tonsil itu sendiri merupakan bagian yang menahan atau memerangi bakteri yang akan masuk ke tubuh kita. Jadi sebelum bakteri bisa menginfeksi tubuh kita, tonsil akan memeranginya terlebih dahulu. Jadi terjadilah pembengkakan ketika bakteri akan masuk ke tubuh kita karena diperangi oleh tonsil itu sendiri. Sejauh ini apakah sudah paham? Tonsilitis biasanya sering terjadi pada anak usia di atas 2 tahun. Untuk tonsilitis yang disebabkan oleh spesies Streptococcus biasanya terjadi pada anak usia 5-15 tahun. Untuk yang disebabkan oleh virus biasanya terjadi pada orang-orang muda. Dan untuk yang disebabkan oleh abses peritonsilar itu terjadi pada orang-orang dewasa. Jadi dapat diketahui penyebab tonsilitis itu sendiri disebabkan oleh virus, bakteri yang ingin menginfeksi tubuh kita. Dan selain itu, kekurangan gizi dan juga faktor imun kita yang lemah juga dapat mempengaruhi mudahnya terjadi tonsilitis. Jadi kita sebisa mungkin harus bisa menjaga imun kita agar tetap kuat dan harus tetap memenuhi gizi seimbang pada tubuh kita agar terhindar dari tonsilitis itu sendiri. Untuk virus yang menginfeksi tonsilitis sendiri, apakah kalian tahu virus apa saja? Biar aku kasih tahu ya. Yang pertama ada virus herpes simplex, yang kedua ada virus Epstein-Barr, yang ketiga ada virus cytomegalovirus, yang keempat ada virus adenovirus, dan yang kelima ada virus campak. Sedangkan untuk pengobatannya terdapat 3 cara, yakni yang pertama ada terapi suportif yang berisi istirahat yang cukup dan pemberian cairan yang sesuai. Yang kedua ada terapi medikamentosa yang berisi analgetik dan antipiretik dan pemberian antibiotik. Dan yang ketiga ada tonsilektomi, yakni berupa proses pengangkatan tonsil itu sendiri. Agar kita mengetahui apakah kita mengalami amandel atau tonsilitis, bukankah kita perlu mengetahui ciri-ciri atau gejalanya itu sendiri? Berikut beberapa ciri-cirinya. Yang pertama, tonsil terlihat berwarna merah, yakni mengalami infeksi. Yang kedua, radang tenggorokan. Yang ketiga ada suara serak. Yang keempat ada terasa sakit saat menelan, atau yang kelima bahkan kita dapat sampai mengalami demam. Ketika kita mengalami ciri-ciri seperti itu, kita dianjurkan untuk beristirahat secara cukup dan memenuhi kebutuhan cairan tubuh kita. Jika kita sudah melakukan istirahat yang cukup, sudah memenuhi kebutuhan gizi kita secara seimbang,
namun ternyata gejalanya masih tetap berlanjut dan tidak membaik, sebaiknya kita memeriksakan diri ke dokter agar dapat ditindaklanjuti secara akurat. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.